Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bertemu. Saya ingin langsung pada intinya. Saya punya ide untuk aplikasi kesehatan digital yang bisa membantu masyarakat mendapat akses ke informasi kesehatan dengan lebih mudah. Di aplikasi ini, pengguna bisa berkonsultasi dengan dokter secara online, mengecek gejala awal penyakit, dan bahkan mendapatkan rekomendasi klinik terdekat. Itu sebenarnya ide yang bagus, Moses. Pasar kesehatan digital sendiri memang sedang berkembang sangat pesat. Saya sendiri melihat ada peluang besar kalau kita bisa masuk ke dalam hal tersebut dan melihat ada penawaran solusi praktis yang terintegrasi seperti itu. Namun aplikasi ini harus dipasarkan dengan benar agar bisa menonjolkan di antara aplikasi kesehatan lainnya. Ya, benar sekali, saya juga melihat peluang yang besar di sini. Kesehatan adalah sektor yang tak pernah kehilangan pasar. Karena itu saya siap berinvestasi sebesar 1 miliar untuk mendanai pengembangan dan pemasaran tahap awal. Saya yakin ini akan menjadi investasi yang sangat potensial. Sebagai tambahan, kita juga perlu memerhatikan setiap jalan dari kemitraan ini sesuai hukum, termasuk perjanjian bisnis dan perlindungan data pengguna. Apalagi ini berkaitan dengan data kesehatan yang tergolong data sensitif. Oke, melihat sekeliling ruangan sebelum berbicara, memastikan semua memahami betapa pentingnya pengembangan teknis bagi keberhasilan aplikasi ini. Saya rasa kita semua sepakat bahwa pengembangan aplikasi adalah jantung dari startup ini. Karena itu saya ingin meminta 40% saham dalam perusahaan untuk kompensasi atas tanggung jawab saya sebagai pengembangan utama. Saya sendiri sangat memahami proses pengembangan teknis memang inti dari aplikasi ini. Tapi ingat, untuk berhasil di pasar kita juga butuh strategi pemasaran yang efektif. Saya ingin memegang kendali di bidang pemasaran dan promosi digital untuk menarik pengguna. Menurut saya 30% saham dalam pembagian yang adil untuk tanggung jawab tersebut. Ya, kalian berdua benar, baik pengembangan teknis maupun pemasaran sama-sama penting. Saya sendiri mengusulkan 20% saham atas kontribusi modal awal sebesar 1 miliar. Modal ini akan menjadi sumber daya bagi kita untuk mengembangkan aplikasi, menjalankan pemasaran dan operasi awal. Dan dari saya, untuk aspek hukum dan memastikan keseluruhan perjanjian sesuai regulasi, mengajukan 10% saham. Selain itu, agar lebih fleksibel, saya juga setuju untuk mendapatkan pembayaran bulanan sebagai kompensasi tambahan. Oke, berarti semua udah mulai mempertimbangkan pembagian yang lebih detail dan bagaimana tanggung jawab masing-masing yang saya bagikan tadi. Baiklah, kalau begitu kita punya gambar pembagian saham, 40% untuk saya, 30% untuk Bintang, dan 20% untuk Rafa, dan 10% untuk Arya. Tapi mungkin kita perlu bicara tentang peran spesifik agar tidak ada tumpang tindih tanggung jawab. Saya setuju, Moses akan bertanggung jawab atas pengembangan aplikasi dan memastikan fitur-fiturnya sesuai dengan kebutuhan pengguna. Saya juga akan fokus pada strategi yang untuk pemasaran, mulai dari branding hingga user acquisition. Iya, saya juga ingin tahu proses bagaimana kita akan menggunakan modal awal ini. Sejujurnya saya ingin memastikan prestasi saya dikelola dengan baik. Kita harus menyusun anggaran yang jelas agar kita bisa mencapai target pengembangan dan peluncuran. Saya sudah menyiapkan rencana anggaran kasar untuk pengembangan dan operasional awal. Kalau kamu punya saran atau masukan terkait alokasi modal, saya terbuka. Intinya saya ingin kita semua sepakat sebelum menggunakan dana ini. Menurut saya itu ide yang bagus. Saya juga akan membantu dalam membuat kontrak perjanjian untuk setiap peran kita. Saya sarankan kita memiliki kontrak tertulis yang mencantumkan detail kepemilikan saham, pembagian laba dan kewajiban masing-masing.
ini akan meminimalisir potensi konflik di masa yang akan mendatang. Oke, kalau semua setuju, saya juga bersedia untuk tidak meminta hak itu dalam keputusan besar. Selama kita tetap membicarakan setiap keputusan penting bersama, ini demi kelancaran operasional startup. Menurut saya sendiri itu kompromi yang bagus. Saya rasa dengan pembagian peran ini kita semua akan bekerja secara optimal. Dan untuk masing-masing punya otoritas di bidangnya, tapi tetap saja bisa mengambil keputusan bersama. Ya, sesuai kesepakatan, saya akan mengurus semua dokumen perjanjian. Selain itu, karena ini melibatkan data kesehatan, saya akan memenuhi standar perlindungan data pengguna sesuai peraturan yang berlaku. Oke, luar biasa. Jadi kita sepakat bahwa pada struktur ini saya sebagai pengembang akan mendapatkan 40% saham, Bintang untuk pemasaran dengan 30% saham, Rafa sebagai investor dengan 20% saham, dan Arya menangani aspek hukum dengan 10% saham dan gaji bulanan. Sepakat, saya rasa ini adalah awal yang sangat baik untuk kita semua. Setuju dengan ini, saya optimis kita bisa menghadirkan solusi yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Baik, kalau begitu saya akan segera mulai menyusun dokumen resmi untuk semua ini. Mari kita pastikan semuanya jelas sejak dari awal. Oke, kalau memang semua sepakat, terima kasih banyak teman-teman. Mari kita jadikan startup ini sukses dan bermanfaat bagi banyak orang. Setuju, dan dengan kolaborasi ini saya yakin kita bisa menjadi pionir di bidang kesehatan digital. Kita sudah memiliki fondasi yang kuat, sekarang sudah waktunya untuk bekerja. Saya akan segera siapkan kontrak-kontraknya. Ini akan menjadi awal yang bagus untuk kita semua. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya sudah hadir. Sebagai pengembang dan inisiator ide aplikasi ini, saya pikir sudah sepantasnya jika saya memegang 60% saham. Idenya datang dari saya, dan saya juga yang akan mengembangkan aplikasi ini dari awal. Jadi peran saya adalah yang paling berat. Maksudnya saya paham bahwa kamu pengembangnya, tapi tanpa strategi pemasaran yang baik, aplikasi ini tidak akan pernah sampai ke para pengguna. Yang dimana saya meminta 30% saham karena tanggung jawab saya untuk memperkenalkan dan mempromosikan aplikasi ini tidak kalah penting. Tapi Bintang, 30% itu terlalu besar untuk pemasaran. Saya yang akan bekerja mengembangkan aplikasi ini. Jadi sementara pemasaran akan dimulai ketika aplikasi sudah jadi. Jadi 60% saham untuk saya itulah tetap wajar. Kalau kamu pikir pemasaran bisa dilakukan belakangan, kamu salah. Saya butuh waktu untuk menyusun strategi dan dari awal, membangun audiens dan menciptakan brand awareness. Kalau saya hanya mendapat saham yang kecil, saya tidak merasa itu adil. Dengar, saya mengerti bahwa pengembangan dan pemasaran sama-sama penting. Tapi sebagai investor, saya mengambil resiko yang cukup besar dengan menginvestasikan 1 miliar. Saya rasa wajar kalau saya meminta 30% saham dan hak veto untuk keputusan besar. Seperti apakah kita butuh investasi tambahan atau tidak. Rafa, hak veto itu terlalu berlebihan. Dengan hak veto, setiap keputusan akan terhambat dan membuat kita sulit bergerak cepat. Hak veto ini bukan untuk memperlambat, tapi untuk melindungi investasi saya. Jika perusahaan kehabisan dana sebagai investor, saya berhak memberikan persetujuan atau penolakan atas keputusan yang menyangkut modal tambahan.
Oke, saya menghargai kontribusi investasi kamu. Tapi veto itu akan membatasi gerak perusahaan kita. Kalau begitu, bagaimana saya bisa merasa aman dengan investasi saya? Kalau kamu tidak bisa menghargai hak saya sebagai investor, ini tidak akan berhasil. Saya juga ingin membahas peran saya dalam kemitraan ini. Mengurus aspek hukum tidaklah mudah, apalagi dengan aplikasi yang melibatkan data kesehatan. Karena itu, saya merasa 15% saham adalah kompensasi yang pantas atas tanggung jawab yang akan saya emban. Oke Arya, saya menghargai peranmu. Tapi dokumen hukum itu hanya diurus di awal. Saya tidak merasa perlu memberi 15% saham saya untuk urusan legalitas. Begini Pak, ini bukan sekedar dokumen. Saya yang memastikan perusahaanmu tidak tersandung masalah hukum, khususnya terkait perlindungan data pribadi pengguna. Kamu sepertinya sedikit meremehkan aspek hukum. Saya tidak meremehkan. Hanya saja 15% itu terlalu besar untuk pekerjaan yang sebagian besar di awal saja. Kalau kamu tidak bisa menghargai peran pemasaran di sini, maka saya juga tidak akan lanjut. Saya merasa kontribusi saya tidak dihargai di sini. Saya tidak bisa menginvestasikan uang sebesar ini kalau tidak ada perlindungan dan hak veto yang jelas. Jika kamu tidak bisa memberikannya, saya akan menarik diri. Dan saya pun merasa tidak dihargai Pak Moses. Peran saya di sini lebih dari sekedar mengurus dokumen. Jika kamu tidak bisa memahami itu, saya sedikit ragu kita bisa bekerja sama di sini. Jadi kalian semua menolak kompromi ini. Ini kan ide saya. Aplikasi ini kan ada karena saya juga. Kami di sini justru untuk membantu mewujudkan idemu. Tapi kamu tidak mau mendengarkan peran kami. Ini tidak akan berhasil kalau seperti ini. Saya juga setuju jika kamu tidak bisa menghargai investasi, hukum, dan pemasaran. Saya pikir tidak ada gunanya untuk melanjutkan. Kalau seperti ini, tidak ada jalan keluarnya, lebih baik kita bubar saja. Oke lah, jika kalian tidak bisa menghargai ide dan kerja saya dari awal, saya akan cari tim lain. Oke, kalau begitu Moses, selamat mencoba. Tapi tanpa pemasaran, tanpa investasi, dan tanpa tim hukum yang jelas, aplikasi ini akan sulit untuk berkembang. Saya juga setuju. Oke lah, kalian pergi saja. Oke.